Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah materi matriks dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Alia Rahman, Dianda Ardita, Esteria Lentera, Mirella Ivana, Nadia Aziza, dan Queen Arsha. Pengertian matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya adalah ordo matriks. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo ditulis dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari ordo matriks. Matriks M di bawah ini memiliki ordo 2x3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Bisa dilihat, baris merupakan jajaran yang horizontal dan kolom merupakan jajaran yang vertikal. Nah, selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose dari suatu matriks M dilambangkan oleh M tanda kutip atau M berpangkat dengan T yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom dari matriks tersebut. Nah, yang berikutnya adalah contoh dari transpose matriks. Bisa kita lihat pada matriks M, baris pertama matriks M akan menjadi kolom pertama transpose matriks M. Seterusnya juga baris kedua matriks M akan menjadi kolom kedua dari transpose matriks M. Jenis-jenis matriks. Yang pertama, ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misalnya, matriks dengan ordo 2x2 atau 3x3 dan seterusnya. Yang kedua, ada matriks kolom. Kebalikan dari matriks baris, matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Kemudian, jenis yang ketiga adalah matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang semua elemennya berada dalam satu baris. Selanjutnya, jenis yang keempat adalah matriks datar dan tegak. Matriks tegak adalah matriks yang berordo M kali N dengan nilai M lebih besar dari N, yang berarti banyak baris lebih banyak daripada banyak kolom. Sedangkan matriks datar adalah matriks yang berordo M kali N dengan nilai M lebih kecil daripada N, yang berarti banyak kolom lebih banyak daripada banyak baris. Kemudian, jenis yang kelima adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua entry di luar diagonal utama bernilai 0. Yang keenam adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan I disertai dengan ordonya. 7 adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemen penyusunnya 0. Yang ke-8 adalah matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang elemen-elemennya di bawah dan atau di atas diagonal semuanya 0. Kemudian, jenis yang terakhir adalah matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Dengan kata lain, elemen A sama dengan elemen A, dengan I tidak sama dengan J. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks-matriks yang memiliki ordo sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Sifat-sifatnya dapat kalian lihat di slide. Nah, yang selanjutnya adalah contoh soal penjumlahan matriks. Jika diketahui matriks A adalah 9, 0, 3, dan min 4, lalu matriks B min 3, 5, min 2, dan 1, maka matriks A plus matriks B adalah 9 ditambah min 3, 0 ditambah 5, 3 ditambah min 2, dan min 4 ditambah 1.
Jadi jawabannya adalah matriks A ditambah matriks B adalah 6, 5, 1, dan min 3. Begitu juga dengan contoh soal yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah contoh soal pengurangan matriks. Sama halnya dengan penjumlahan matriks, di pengurangan matriks kita juga mengurangan elemen-elemen matriks yang memiliki posisi yang sama. Bisa kita lihat, jika matriks A dikurang matriks B, maka 6 dikurang 4, 3 dikurang 1, 5 dikurang 1, 4 dikurang 2, 8 dikurang 5, dan 2 dikurang 1. Maka jawabannya adalah 2, 2, 4, 2, 3, dan 1. Selanjutnya ada perkalian matriks dengan skalar. Misalnya terdapat matriks A, M kali N, dan K merupakan anggota bilangan real. Maka KA adalah matriks berordo M kali N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan mengalihkan setiap unsur matriks A dengan K. Perkalian seperti ini disebut dengan perkalian skalar. Nah, untuk perkalian matriks dengan skalar, sifat-sifatnya terdapat pada gambar di atas. Selanjutnya ada perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misal, A M kali N dan B N kali O. Maka, perkalian AB akan menghasilkan matriks berordo M kali O. Nah, untuk contohnya, diketahui dua matriks berikut yaitu matriks A 2 kali 3 dan B 3 kali 2. Nah, kolom pada matriks A serta baris pada matriks B memiliki jumlah yang sama, jadi AB akan memiliki ordo 2 kali 1. Nah, sedangkan BA tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat ordo perkalian matriks. Elemen-elemen dari perkalian dua matriks dapat dicari dengan menjumlahkan hasil perkalian dari elemen-elemen dengan baris dan kolom yang bersesuaian. Contoh, carilah hasil perkalian matriks di bawah ini. Matriks yang pertama 1, 3, min 1, dan 0. Lalu matriks yang kedua adalah 2, 3, min 4, 3, 4, dan 5. Jadi matriks pertama adalah 2 kali 2 dan matriks yang kedua adalah 2 kali 3. Maka perkalian matriksnya akan menghasilkan ordo 2 kali 3. Misal kita tulis A, B, C, D, E, dan F. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A ditulis sebagai det A atau determinan A. Nah, yang pertama ada matriks dengan ordo 2 kali 2. Misal, A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2, yaitu A, B, C, dan D. Maka determinan A adalah A dikali D dikurang B dikali C. Oke, yang kedua ada determinan matriks dengan ordo 3 kali 3. Ada dua aturan yang umum digunakan untuk mencari determinan matriks berordo 3 kali 3. Kali ini kita akan mempelajari metode yang dinamakan aturan Sarus. Diambil dari nama penemunya, seorang matematikawan Prancis yaitu Pierre Frédéric Sarus. Selanjutnya ada inverse matrix. Inverse matrix dimiliki oleh matriks persegi, sehingga berlaku A dikali A inverse sama dengan 1. Inverse matrix didefinisikan oleh rumus di atas, dengan determinan A adalah determinan matriks A dan adjoin A adalah adjoin dari matriks A. Nah, untuk rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A.